Apa kabar kawan-kawan? Salam solidaritas. Saya kira pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang mengatakan bahwa upah minimum provinsi tertinggi saat ini adalah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan upah minimum provinsi terendah adalah Jawa Tengah, perlu kita cermati. Apalagi ketika Bu Ida menegaskan bahwa perbedaannya sangat jauh. Besaran upah minimum provinsi Jawa Tengah hanya 50% dari upah minimum provinsi DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Bu Ida dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Dia mengatakan upah minimum provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854, sedangkan upah minimum provinsi Jawa Tengah adalah yang terendah, yaitu sebesar Rp1.812.935. Selisihnya hampir setengah dari upah minimum provinsi DKI Jakarta. Sepintas, pernyataan ini tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam, pernyataan itu bukan dalam rangka memberikan apresiasi terhadap DKI, tetapi seolah-olah hendak menyalahkan DKI karena upahnya dianggap kelewat tinggi. Ini bisa kita konfirmasi ketika Menaker cenderung menyalahkan Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu merevisi kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta menjadi 5,1%. Bukannya daerah yang upahnya kecil didorong supaya mendekati daerah yang upahnya besar, justru yang dilakukan adalah membatasi tingkat kenaikan upah. Menaker itu nggak ngerti masalah. Itulah kalau bukan latar belakang dunia ketenaga kerjaan. Kalau ingin membandingkan nilai UMP DKI, itu tidak boleh membandingkan dengan UMP provinsi lain. Yang berlaku itu jarang UMP. Di lapangan, di tingkat pabrik, itu nggak berlaku UMP, kecuali DKI. Karena DKI itu tidak ada UMK, upah minimum kabupaten kota. Jadi satu-satunya UMP yang berlaku itu adalah DKI. Jadi kalau mau membandingkan DKI bukan dengan UMP provinsi lain, tapi bandingkan dengan UMK, upah minimum kabupaten kota. Nah, apa UMP? UMP di satu provinsi adalah UMK terendah dalam provinsi itu. Maka disebutlah UMP. Sebenarnya nggak ada manfaat. Tidak tepat membandingkan UMP DKI dengan UMP Jawa Tengah. Karena UMP Semarang, Kendal misalnya, itu jauh lebih tinggi daripada UMP Jawa Tengah. Menteri Ida Fauzia bahkan ikut angkat bicara mengenai gugatan yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengenai upah minimum Provinsi DKI. Bu Ida mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan. Ia menjelaskan posisinya adalah patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Pihaknya juga mengaku sudah mengajak gubernur untuk mengikuti perhitungan yang sudah ditetapkan dalam aturan PP 36. Alih-alih membela buruh, dalam hal ini Menaker berada dalam kubu yang sama dengan kalangan pengusaha. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman, mengkonfirmasi sudah menyerahkan gugatan. Nur Jaman menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 masih menyimpan pertanyaan besar, terutama sanksi yang didapatkan perusahaan ketika melanggar upah minimum. Dalam satu kesempatan, Nur Jaman mengatakan, apa yang akan diberikan sanksi? Sanksi dalam pengupahan tertuang di PP 36 yang mengatur soal pengupahan termasuk upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, sanksinya ada di situ. Sekarang keputusan gubernur yang Pak Anies bikin, ada nggak konsideran PP 36-nya? Kan nggak ada, artinya itu ngawur semuanya. Jika dicermati, justru Nur Jaman yang ngawur, sebab sanksi terkait upah tidak hanya diatur dalam PP 36, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pengusaha yang membayar di bawah upah minimum diancam dengan sanksi pidana kurungan selama minimal 1 hingga maksimal 4 tahun penjara, dan atau denda minimal 100 juta hingga maksimal 400 juta. Lagi pula, membandingkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah bukanlah perbandingan yang sepadan. Di daerah selain DKI, yang digunakan sebagai acuan pembayaran upah adalah upah minimum kabupaten atau UMK. Mari kita lihat besaran upah minimum di beberapa kota di Jawa Barat. Kota Bekasi misalnya, nilai upah minimumnya adalah Rp4.816.921.
Kabupaten Kerawang besarnya adalah Rp4.798.312. Sedangkan Kabupaten Bekasi besarnya adalah Rp4.791.843. Dengan kata lain, beberapa daerah tersebut nilai upah minimumnya lebih besar dibandingkan dengan Jakarta. Jika ini dijadikan sebagai perbandingan, maka upah minimum Provinsi DKI bukanlah yang tertinggi. Karena jelas ada beberapa daerah yang upah minimumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan DKI. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Bekasi dan Kerawang sebagai contohnya. Pertanyaannya kemudian, apa yang salah jika Gubernur Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum Provinsi DKI menjadi 5,1%? Toh itu lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa kota yang ada di Jawa Barat. Pun tidak hanya DKI yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi. Gubernur Jambi juga mengeluarkan putusan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 menjadi sebesar 2,62%. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tenggara kenaikannya mencapai 6,21%. Ini menjadikan Sulawesi Tenggara adalah provinsi dengan kenaikan upah minimum terbesar pada tahun ini. Lagi-lagi, ini menjadikan keputusan Anies Baswedan dalam merevisi upah minimum Provinsi DKI bukanlah keputusan yang terlalu istimewa. Karena dari sisi prosentase, kenaikannya masih di bawah Sulawesi Tenggara. Pun dia bukan satu-satunya provinsi yang melakukan revisi. Lalu, kenapa seolah-olah Anies yang paling disalahkan atas revisi kenaikan upah minimum DKI Jakarta? Mengapa Anies dijadikan musuh bersama antara pemerintah pusat dan kalangan pengusaha? Sampai-sampai, Apindo melakukan gugatan dengan dalih mencari kepastian hukum. Padahal sudah terang benderang, apa yang dilakukan Anies sesuai dengan ketentuan hukum. Mari kita runut argumentasi hukum terkait UMP DKI. Pertama, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa kebijakan yang bersifat strategis haruslah ditangguhkan. Seiring dengan itu, di dalam PP 36 disebutkan bahwa upah minimum adalah bagian dari program strategis nasional. Oleh karena PP 36 adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan ia berkaitan dengan program strategis, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan upah minimum alias harus ditangguhkan. Jadi, apa yang dilakukan Anies Baswedan sudah sangat tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk tidak menjadikan PP 36 sebagai acuan. Terlebih lagi, soal upah minimum adalah kewenangan dari gubernur. Kalau bukan kewenangan gubernur, mengapa tidak sekalian Menaker mengeluarkan surat keputusan terkait dengan besaran UMP se-Indonesia? Mengapa Menaker hanya bisa melakukan himbauan dan mengirimkan surat edaran? Jawabannya sudah jelas, karena memang itu adalah kewenangan gubernur. Jadi sudah benar apa yang dilakukan Anies dengan berpihak kepada kepentingan para buruh dengan melakukan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta yang besarnya adalah 5,1%.